Ada DC pinjol yang ngancem nasabahnya akan mendatangi ke alamat pengiriman barang. Siapa kalian yang pernah diancam seperti itu? Biasanya nih kalau kalian galbay di Shopee nih. Mau tahu bagaimana cara menghadapinya? Simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol. Channel ini akan membahas masalah seputar aplikasi pinjaman online, review aplikasi, dan berita-berita seputar aplikasi pinjaman online. Oke, di video kali ini saya akan membahas masalah tentang resiko gagal bayar di pinjaman online ya, terutama di Shopee PayLater nih atau di Shopee S Pinjam. Kenapa saya bahas seperti ini lagi? Karena sesuai dengan topik bahasannya, itu ada DC yang mengancam ke alamat pengiriman barang. Aneh banget, mau ngapain? Oke, karena banyak ya rekan-rekan teman-teman semua yang terjebak di pinjaman online, yang terutama di Shopee PayLater atau S Pinjam, yang sampai saat ini tuh nggak bisa membayar atau masih bilang galbay lah gitu, alias gagal bayar. Nah, apa aja sih resiko? Salah satunya yaitu kalian akan didatangi oleh DC lapangan. Meskipun beberapa ada pinjol yang punya DC lapangan dan ada juga yang enggak. Walaupun ada seperti Shopee atau Krediva, Laku itu pun hanya wilayah-wilayah tertentu dan wilayah kota-kota besar atau didatangi oleh DC-DC yang memang sudah ada di kota itu gitu. Jadi nggak semuanya ya datangi DC, karena DC itu minim lah, hanya beberapa. Nggak mungkin seorang yang gagal bayar ribuan orang didatengin, itu nggak ada. Itu juga nggak mungkin juga. Dan ada juga pertanyaan yang bilang bahwa mereka mendapat ancaman dari oknum, terutama nih DC S Pinjam sama Shopee PayLater, bahwa mereka akan mendatangi alamat pengiriman barang yang dibelanjakan kalian, yang dibelanjain itu dari Shopee-nya. Nah, padahal alamat tersebut belum tentu alamat kalian kan, bisa jadi alamat rumah saudara atau alamat orang tua. Nah, itu intinya. Kalian pernah transaksi di Shopee nih, di aplikasinya, terus kalian ngirim barang nih, misalnya gitu kan. Nah, si DC itu mengancam, gue bakal datang nanti ke alamat yang lo ngirim barang gitu kan. Mungkin kalian pedagang, mungkin kalian membeli sesuatu barang untuk ke orang lain. Nah itu. Nah, bagi orang yang berpikiran pendek, waduh nanti bakalan datang nih ke alamat itu, nanti takut nih bakalan seperti apa nih gitu, bakal orang tahu nih saya punya hutang gitu. Jadi gini, faktanya nih, misalnya kalian pernah kirim sesuatu atau belanja ke alamat orang tua atau kalian, nah itu yang diincar. Namun banyak juga ya DC yang mengancam untuk datang ke tempat atau alamat pengiriman barang terakhir. Nah ini akan membuat panik dan takut bagi para debitur yang telat bayar. Nah ini sangat menakutkan nih bagi sebagian orang. Nah, buat kalian yang sudah tahu hukumnya, mungkin kalian bisa cuek ya, biasa aja, nggak peduli jika hal ini terjadi. DC mendatangi sampai ke alamat orang lain. Nah, jadi gini, selain alamat yang kalian daftarkan atau alamat kalian sendiri, mereka bisa dikenakan sanksi. Itu nggak boleh DC nagih ke alamat yang bukan sesuai dengan yang kalian cantumkan. Misalnya DC nagih ke tetangga, misalnya DC nagih ke orang lain, itu nggak boleh, ada peraturannya. Nah, buat kalian yang sudah tahu hukum itu mungkin cuek, tapi yang masih awal-awal nih, yang masih newbie gagal bayar, pusing. Jadi gitu ya, DC itu nggak boleh, DC lapangan tuh nggak boleh menagih selain alamat yang kita cantumkan, menagih bukan ke alamat rumah kita. Nah, atau alamat yang domisili kalian. Dan akhir-akhir ini banyak sekali beredar di sosial media bahwa penagihan DC yang di luar Shopee juga banyak menghubungi ke kontak-kontak yang di luar darurat, kontak-kontak darurat atau yang dicantumkan kita. Nah, yang dimana ini OJK sendiri melarang keras nih DC pinjol yang menghubungi kepada orang-orang yang tidak daftarkan sebagai kontak darurat. Dan fungsi darurat pun sebenarnya hanyalah untuk memastikan, untuk mengetahui bahwa untuk menanyakan posisi kalian di mana. Dan itu pun kalian susah untuk dihubungi, bukan untuk menagih kalian ke pemilik kontak darurat. Apalagi kontak-kontak yang lain seperti nomor yang pernah kalian isikan pulsa di Shopee, nomor kontak pengiriman barang, itu nggak boleh sebenarnya. Dan juga beberapa kontak yang di ponsel kalian. Dan ada juga DC yang boleh, dan DC hanya boleh menagih ke orang-orang yang bersangkutan aja. Nah, jika terjadi seperti ini, DC menagih ke nomor kontak selain kontak nasabah, apalagi sampai menghubungi di luar nomor kontak darurat,
sebaiknya tidak usah dibalas. Sebaiknya abaikan saja dan blokir aja, jangan takut. Intinya kalian tetap tenang, jangan panik karena sudah banyak yang menggunakan pinjol mengalami gagal bayar. Oke? Jadi bukan kalian aja, mungkin mungkin ratusan orang, ribuan orang, bahkan jutaan orang di Indonesia yang gagal bayar. Jadi kalian gak sendiri, meskipun beredar kabar di saat ini ya, mungkin seperti Akulaku, Kredivo, Shopee Paylater katanya sudah mulai ada DC lapangan dan banyak dan merata gitu. Ya emang iya, cuman kan semerata apa sih, nasib-nasiban aja kalau misalnya kita didatangi. Cuman saat ini ketika video ini dibuat, hanya ada beberapa kota-kota besar aja yang mungkin masih jarang sekali nasabah gagal bayar yang didatangi oleh DC lapangan. Kalian mungkin bisa sedikit tenang dulu ya, kalian fokus sama diri kalian, fokus bekerja, mencari uang deh gitu kan, kumpulin uangnya gitu, terus memenuhi kebutuhan keluarga kalian dulu sebelum kalian dapat melunasi atau menjadi tanggungan kalian saat ini. Kalian tidak akan didatangi di alamat pengiriman barang, pokoknya nggak bakal didatangi di alamat pengiriman barang, itu nggak mungkin ya, itu hanya ancaman aja, nggak mungkin seperti itu. Jadi kesimpulannya seperti itu ya, jika benar terjadi DC pinjol itu menagih ke alamat yang bukan sesuai dengan yang kita cantumkan, alamat rumah, alamat KTP, alamat domisili, malah nagih ke alamat pengiriman barang, itu DC-nya sudah melanggar. Jadi DC-nya pun sebenarnya DC-DC yang nggak ngerti lah kalau ngancam seperti itu. Oke, itu saja teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.